ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam amal-amal ibadah kita. Ikhlas itu maknanya bersih atau suci ya. Tidak ada campuran. Berarti ketika kita niat lillahi ta'ala, tidak ada campuran dengan niat-niat yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan selalu keikhlasan dalam amal kita, sehingga amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, bab yang kedua adalah bab taubah. Bab tentang at-taubat. Apa itu taubat? Secara makna bahasa, taubat itu maknanya adalah ar-ruju'. Ruju' itu berarti kembali. Ini kita ambil di kitab At-Ta'rifat ya, karangan Syekh Al-Jurjani rahimahullah ta'ala. Di bab tentang at-taubah disebutkan wakila at-taubah fil lughah. Jadi makna taubat secara bahasa adalah arruju'u anil dzanbi. Jadi kembali dari perbuatan dosa. Dan secara istilah syara dikatakan arruju' anil af'alil madmumah ilal mamduhah. Yaitu kembali dari perbuatan-perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang terpuji. Itu dikatakan at-taubah. Makna yang lain ini dalam kitab yang sama juga disebutkan at-taubah huwa arruju' ilallah. Taubat itu kembali kepada Allah. Bihalli aqdil israr anil qalbi, dengan melepaskan ikatan israr itu tetap dalam perbuatan kemaksiatan dari hatinya. Summal baqa'u bikulli huquqir rabbi. Nah, kemudian dia menegakkan atau menjalankan setiap apa yang jadi hak kemestian Tuhannya, artinya kewajiban-kewajiban manusia. Karena biasanya dosa itu kan berarti ada sesuatu yang tidak dijalankan, baik itu kewajiban yang diabaikan, yang kedua perbuatan kemaksiatan, pelanggaran yang dijalankan gitu. Dosa itu kan hanya dua sebetulnya Pak ya. Pertama, tidak melakukan kewajiban, tidak sholat 5 waktu misalnya, itu kan dosa. Tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, menjalankan sesuatu yang dilarang. Minum khamar, berjudi, itu kan dilarang. Ketika kita lakukan berarti perbuatan dosa. Nah, ketika kita kemudian bertobat, berarti kita kembali kepada perbuatan yang salah tadi itu. Kembali melaksanakan kewajiban. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kita belum baca doa belajar ya, lupa ya. Langsung masuk materi ini. Saking semangatnya nih. Ayo kita baca doa dulu deh. Doa yang ini Pak, doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa tiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-mujawwadina bil ilmi mal istiqamati bi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya
arhamar rahimin. Baik, kemudian ini masih ta'rif ya, definisi dari at-taubah. Ini sambil dari kitab Syarah Hadis Jibril. Di sini disebutkan at-taubah ya aruju ilallah, sama nih. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala min tariqil bu'di ila tariqil qurbi. Jadi rujuk itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang menjauhkan diri kepada jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Fa'innal ma'asiya mub'idatun anillahi ta'ala. Nah, karena kemaksiatan itu berarti menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara taubat berarti kita ingin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, itu makna definisi dari taubat tadi. Intinya arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama rahimahullah taala, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Dosa itu tadi dua sebetulnya ya. Tidak melaksanakan kewajiban, atau yang kedua melanggar larangan. Sesuatu yang dilarang kemudian dilakukan, itu kan dosa. Kalau meninggalkan yang sunnah atau menjalankan yang makruh kan tidak masuk kategori dosa, ya kan? Tapi kalau yang wajib dengan yang haram itu dosa. Kalau yang sunnah dan makruh enggak. Kita tidak melaksanakan sholat rawatib misalnya, qobliyah atau ba'diyah dari sholat fardu, tidak dosa, tetapi ruginya karena ada kesempatan dapat pahala tidak diambil gitu, loss istilahnya. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan yang fardu itu ibarat ra'sul mal, ibarat modal perniagaan. Sementara an-nafal yang sunnah itu ibaratnya keuntungan. Jadi kalau orang hanya kembali modal melaksanakan yang wajib-wajib saja, berarti ibaratnya kembali modal tadi. Nah, kalau orang jualan hanya kembali modal gimana, Pak? Untung apa rugi? Rugi ya? Iya, modalnya 1 juta, dia jualan seharian. Ternyata sore hari dapat 1 juta lagi. Rugi ya? Rugi waktu lah dan tenaga. Nah, supaya untung, dia harus melaksanakan yang sunnah tadi itu. Nah, sunnah itu ibarat aribhu, keuntungannya. Jadi gimana kalau kita ingin dapat keuntungan yang banyak? Berarti laksanakan sunnah-sunnahnya yang lebih banyak lagi ya. Kalau sholat berarti sholat sunnah kita perbanyak, baik itu rawatib ya, qobliyah atau ba'diyah, atau sholat sunat yang bukan fardu. Kalau rawatib tentu yang muakkadah ya, yang ditekankan, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya 10 rakaat. Salat sunat selain yang fardu ada salat tahajud, salat witir, dan salat duha. Paling enggak 3 ini nih salat sunat yang tidak ditinggalkan, Pak ya. Tahajud, witir, dan salat duha. Baik, kemudian fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqi adamiyyin falaha salah satu syurutin. Maka jika ada kemaksiatan itu antara seorang hamba, seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala,
la tata'allaqu bihuquqi adamiyyin, tidak terkait dengan hak-hak anak Adam, maksudnya manusia yang lain. Falaha salasu syurutin, maka baginya ada 3 syarat. Syarat tobat nih. Syarat tobat. Kalau dosa tadi hanya terkait dia dengan Allah Subhanahu wa taala, vertikal berarti. Tidak ada kaitan dengan manusia. Contohnya apa, Pak? Salat tadi ya. Salat kan enggak ada kaitan dengan manusia kan? Iya. Puasa misalnya. Atau zakat juga sama, atau ibadah haji. Itu kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana 3 syarat ini? Ahaduha, yang pertama adalah ayyukli'a 'anil maksiyah. Pertama adalah meninggalkan dari kemaksiatan tadi. Qalia itu sebenarnya mencabut atau menghentikan dari kemaksiatan. Wasani yang kedua, ayyan dama ala fi'liha. Ada perasaan menyesal atas perbuatan tadi. Jadi menghentikan kemaksiatan. Yang kedua ada penyesalan, nadima. Ayyan dama ma'a fi'liha. Bukan nadim makarim ya, nadim. Menyesal juga harusnya tuh. Ada penyesalan. Dan yang ketiga, ayyajima ala ya'uda ilaiha abadan. Ketiga adalah dia berazam. Berazam itu berarti bertekad bulat dalam hatinya, ala ya'uda ilaiha abadan, untuk tidak kembali pada perbuatan maksiat tadi abadan, selama-lamanya. 3 ya, menghentikan maksiatan, ada penyesalan, dan ada azam. Nah, kalau di kitab ini Syarah Hadis Jibril, ini saya banding-banding ya. Sebetulnya sama ya, intinya 3. Tapi ini ada formulasi yang menurut saya lebih mudah diingat. Dikatakan wala tasihu at-taubatu illa bisyurutin, tidak sah taubat itu kecuali dengan beberapa syarat. Wahiyya, pertama adalah tarkul ma'asi fil hal. Asani yang kedua an-nadamu ala fi'liha fil madi. Wasalis al-azmu ala adamil audi ilaiha fil istiqbal. Nah, kalau di sini menyertakan waktu. Ada fil hal sekarang berarti, ada fil madi di lewat, dan ada fi'il madi Pak ya. Kalau belajar bahasa Arab tuh. Fi'il madi berarti lewat, fi'il mudhari berarti akan datang. Jadi fi'il hal, fi'il madi, fi'il istiqbal. Fi'il halnya apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, menghentikan tadi, sama dengan yang di sini pertama ya, ayyukli anil masiyah. Yang kedua, an-nadamu ala fi'liha fil madi, menyesal atas perbuatan itu pada masa yang lewat. Kan penyesalan enggak di depan kan? Penyesalan pasti setelah kejadian kan gitu. Kecuali orang nuntun kambing katanya, nyesal di depan. Seruduh katanya. Jadi fil hal menghentikan maksiatnya, fil madi penyesalan. Nah, berarti kalau ada orang yang bertobat tapi merasa bangga, bahkan mungkin dia mengulang-ulang perbuatan maksiatnya, di-share bahkan mungkin, nah itu berarti belum bertobat. Belum tobatan nasuha. Dia harus ada penyesalan. An-nadamu ala fi'liha fil madi, pada waktu yang lampau. Dan yang ketiga, wal azmu, bertekad bulat ala adamil audi ilaiha, untuk tidak kembali pada perbuatan itu fil istiqbal, pada masa yang akan datang. Fil hanya menghentikan, fil madinya penyesalan, fil istiqbal ada azam tadi itu. Ini saya kira lebih ini ya, lebih bisa
kita terima, maksudnya bukan kita terima, kita ingat gitu gampang. Karena menyertakan waktu. Fil hal, fil madi, fil istiqbal. Fil hanya berhenti, fil madinya menyesal, fil istiqbal ada azam. Nah, makanya nanti ketika ada penyesalan, sebetulnya ketika berazam dia tidak mengulangi, ada tambahan sebetulnya ingin menambal istilahnya, menutupi sesuatu yang sudah dilakukan gitu, ingin menambah lagi, jadi bersegera dalam kebaikan, malah menambah kebaikan. Nah, ini konsep bertobat ya. Jadi menghentikan penyesalan dan ada azam tadi itu. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Nah, maka jika hilang tidak ada satu dari 3 syarat ini, maka tidak sah tobatnya. Tidak ada menghentikan, tidak ada penyesalan, tidak ada azam. Enggak ada tuh berarti. Nah, ini dikatakan sebagai taubatan nasuha. Dikatakan fa idza jam'at taubatu hadhihi syurut fa hiya taubatun nasuh. Nah, cuma nanti ada syarat yang keempat. Fa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Nah, dan jika ada kemaksiatan tadi terkait dengan hak anak Adam, manusia yang lain, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya berubah menjadi 4. Nah, tadi kan 3 ya, menghentikan, menyesal, dan berazam. Apa tambahannya? Hadhihi salah satu 4 itu adalah 3 syarat tadi, menghentikan, menyesal, dan berazam tadi itu. Dan tambahan yang keempat adalah wa yabra'a min haqqi sahibiha. Jadi melepaskan dari hak pemiliknya yang kita ambil atau kita kita langgar tadi itu. Nah, pelanggarannya itu fa in kanatil malan, jika itu berupa harta yang diambil. Misalnya dia maling, koruptor, jambret, copet, dan seterusnya lah. Banyak gitu. Aunah wahu atau semisalnya, maka radahu ilaihi. Nah, dia kembalikan harta tadi kepada pemiliknya. Wajib tadi dikembalikan. Kalau korupsinya 300 triliun, nah berarti dia wajib mengembalikan 300 itu ke pemiliknya. Siapa pemiliknya, Pak? Kalau korupsi? Rakyat. Rakyat lewat negara. Ya masuk kas negara lah. Harusnya begitu, Pak. Disita hartanya. Bahkan mungkin kalau sekarang dimiskinkan gitu ya. Dibuat miskin. Iya. Supaya ada efek jeraknya. Wa in kanat hadda qazafin, kalau itu terkait dengan tuduhan qazaf, itu kan tuduhan penyimpangan, berzina ya, naudzubillah. Wa nahwahu, dan semisalnya, makannahu minhu, maka dia menyerahkan diri kepadanya. Maksudnya minta dihukum. Nah, hukuman qazaf itu dalam Islam kan berapa, Pak? 80 kali cambukan. Qazaf tadi ya, dijilid. Aw talaba afwahu, atau meminta maaf darinya yang dituduh tadi itu. Ini kalau kaitan dengan qazaf dan semisalnya. Wa in kanat ghibatan, nah jika itu terkait dengan ghibah, ghibah itu membicarakan keburukan orang lain, maka istahalahu minha, dia harus minta dihalalkan darinya. Nah ini berat nih. Ya.
Kalau gibahnya banyak orang, ya berarti nanti banyak yang minta dihalalkan, didatangi dan minta dihalalkan. Nah, nanti pertanyaannya, kalau kita membicarakan keburukan pejabat, masuk gibah apa enggak? Nanti di kitab Al-Azkar itu ada disebutkan pengecualian dari gibah ini, beberapa hal, termasuk kaitan dengan tindakan kezaliman dari penguasa gitu. Itu kan keburukan sebetulnya, Pak. Tapi itu dikecualikan dari kategori gibah tadi itu. Termasuk misalnya membicarakannya di hadapan hakim, supaya nanti diputuskan dengan adil. Kan sudah dijelaskan tuh, orang ini begini, atau diminta untuk bersaksi gitu. Itu harus dijelaskan karena kaitan dengan hukum. Itu dibolehkan. Bukan masuk kategori gibah. Nah, jadi kalau kaitan dengan hak anak Adam, baik itu harta, tuduhan palsu maupun gibah tadi itu, maka mesti dikembalikan, minta dihalalkan, minta diridhokan, dan minta dimaafkan dari si pelaku tadi itu, atau si yang menjadi korban tadi. Tanyanya gimana kalau orang yang sudah meninggal? Apakah kuburannya kita minta? Sulit ya kalau sudah meninggal ya, karena penghalalannya nggak bisa secara langsung kan, nunggu nanti di akhirat. Maka ya perbanyak aja amal-amal kebaikan supaya nanti kita punya bekal untuk menukarnya dengan, tapi kan susah ya, beratnya. Makanya ya janganlah dihindari perbuatan yang kaitan dengan anak Adam tadi itu. Kalau di sini disebutkan yang kematian radduha ila, dikembalikan kepada pemiliknya, wa istirdauhum, dan minta ridho mereka, wa talabul istihlal minhum, dan minta dihalalkan. Intinya kalau kaitan dengan anak Adam ya harus selesai dulu dengan manusia, baru kemudian Allah memberikan ampunan kepadanya. Nah, itu beratnya dosa yang kaitan dengan manusia. Maksudnya dikatakan wa man azzaza an dzalika falyuksir minal hasanat. Jika dia lemah dari melakukan syarat-syarat tobat tadi itu, maka perbanyak dari yang keempat tadi ya, maksudnya minta dihalalkan dari anak Adam, maka perbanyaklah perbuatan kebaikan, wa anwa'il qurubat, dan macam-macam taqarrub kepada Allah, wa yatadarra ilallahi, dan tadarru maksudnya merendahkan diri di hadapan Allah, wal muwajjihu minhu subhanahu ba'da zalika, dan mengharapkan maksudnya ampunan dari Allah supaya diterima tobatnya, dan ya tadi memperbanyak amal supaya nanti kita ada bekal untuk menukarnya nanti di akhirat. Kalau kaitan dengan anak Adam ya, karena kaitan dengan hak-hak manusia. Baik. Wa yajibu ayatuba min jami'iz dzunub, dan wajib untuk bertobat dari seluruh perbuatan dosa. Fa in taba min ba'diha, jika dia bertobat dari sebagian dosa-dosa itu, sahhat taubatuhu, maka sah tobatnya. Inna ahlil haq, pada ulama ahlil haq, min dzalika dzanbi, dari dosa tadi itu. Wa baqiya alaihi al-baqi, dan tersisa dosa-dosa yang lain. Maksudnya kalau tobatnya ini sebagian saja. Nah, fa idza jama'at taubatu hadhihi surut, nah jika semua syarat tadi terpenuhi, maka fahiya taubatun nasuh. Nah, itu dikatakan taubatan nasuha tadi. Al-khalisah, taubat yang murni, yang bersih. Wa kharaja at-taibu min dzunubihi kayami waladumuh, dan
si yang bertobat tadi keluar dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan dari perut ibunya. Wastahaqqa mahabbatallahi ta'ala, dan berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis at-taibu minaz zanbi kama la dzanba lahu. Seorang bertobat dari dosa maka seakan-akan atau seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Jadi kembali bersih gitu. Nah, ini konsep at-taubah atau at-taubat. Di Al-Quran juga ada satu surat ya, surat at-taubah, surat ke-9. Kenapa dikatakan surat at-taubat? Karena di situ memang ada salah satu kisah dari 3 orang sahabat yang ketinggalan berangkat jihad fisabilillah, kemudian diberikan sanksi sampai 40 hari bahkan lebih gitu, dan akhirnya diterima tobatnya. Nanti di kisah itu ada di hadis di sini Pak, ada yang hadis yang panjang sekali Pak, sangat panjang, beberapa lembar, itu menceritakan tentang itu 3 orang sahabat yang mereka ketinggalan untuk berangkat ke medan perang Tabuk, dan kemudian bertobat, dan akhirnya diterima tobatnya pada akhirnya. Baik, kemudian waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubi taubah. Dan sungguh telah nampak dalil-dalil tentang taubat ini dalam Alkitab, As-Sunnah dan As-Sunnah dan ijma' umat ala wujubi taubat, atas kewajiban untuk bertobat. Nah, memang kelebihan kitab Riyadhus Shalihin ini kalau dibandingkan dengan Bulughul Maram, itu ada tambahan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Di kitab Bulughul Maram nggak ada, hadis semua tuh, full hadis. Tapi kalau di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mencantumkan biasanya di awal bab itu beberapa ayat Al-Quran, baru kemudian nanti hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang lebih banyak hadis gitu dibandingkan dengan ayatnya. Nah, di antara ayat Al-Quran, qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini surat An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kepada Allah jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ini surat 24 ayat ke-31. Dan ini ayat 31 ini kan kaitan dengan perintah untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan, Pak. Ya kan? Ayat 30-nya kaitan dengan mukmin laki-laki. Ayat 31-nya itu kaitan dengan perempuan. Surat An-Nur ya, coba kita lihat. Surat 24. Ini ujung dari surat An-Nur, surat ayat 31. Ayat 30-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki mukmin yang beriman, adalah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Hal itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah khabirum bima yasnaun, itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 31-nya ini kepada perempuan mukminah. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna
wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna al-ayah dan seterusnya panjang. Tapi nanti di ujungnya, nah itu yang disebutkan dalam kitab ini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang mukmin seluruhnya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dan ini kalau dilihat dari sisi perintahnya supaya menundukkan pandangan dan menahan kehormatan. Dan bagi perempuan ini ada tambahan untuk menutup auratnya. Karena banyak sekali ya hari ini wanita mukmin yang tidak menutup aurat gitu. Maka dianjurkanlah kepada mereka untuk segera bertobat, ya, bertobat. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kalian dan kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi ada istighfar, ada bertobat. Istighfar minta ampunan, tobat itu berarti kembali ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Hud ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Dengan tobat yang taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha, Pak? Tobat yang sebenarnya tobat. Kalau dalam kitab ini disebutkan, ini kitab At-Ta'rifat, taubatan nasuh wa tausikul azmi al-an la yauda limislihi. Jadi memperkokoh azam tadi, tekad untuk tidak kembali kepada perbuatan semisal tadi, perbuatan maksiat. Artinya kalau sudah taubatan nasuh berarti tidak kembali melakukan pelanggaran gitu. Kalau kembali melakukan pelanggaran berarti tobat tadi kan? Tobat sambel, tobat tomat ya. Tobatnya tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan taubatun nasuh, taubat nasuh itu dikatakan ada 3 cirinya. An-nadmu bil qalbi, menyesal dengan hati, al-istighfar bil lisan, kemudian istighfar dengan lisan, dengan lidahnya, wal iqla bil badan, dan menghentikan dari kemaksiatan dengan anggota tubuhnya. Jadi kata beliau ada 3 berarti komponennya, hati, lisan, dan anggota tubuh kita. Hatinya ada penyesalan, lisannya beristighfar, anggota tubuhnya menghentikan dari perbuatan kemaksiatan tadi. Perlu dikatakan taubatan nasuha. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taubatan nasuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke dalam hadis ya. Mungkin yang kita bahas 3 hadis ya. 1, 2, dan 3. Karena nanti sebetulnya pengamalannya lebih berat lagi. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksara min 70 marratan. Rawahul Bukhari. Ini saya baca dengan hadis yang kedua ya, sekaligus karena ini kaitan dengan ada nanti jumlah hitungan. Yang kedua hadisnya wa'anil Al-Ghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum
mi'ata marratin. Rawahu Muslimun. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah. Ini Rasul pakai sumpah nih. Wallahi artinya menyatakan kesungguhan. Ini, tambah lagi ini. Ini taukid juga, sesungguhnya aku. Pakai sidah lagi ini. Nah ini tambah lagi la astagfiru, itu la-nya la taukid juga. Jadi dari hadis ini ada 3 taukid tuh. Sumpah, qasam, wallahi. 2 ini sesungguhnya aku, dan la astagfiru, la itu menunjukkan kesungguhan juga. Sungguh benar-benar. La astagfirullah, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari. Yaum di sini maksudnya dengan malamnya ya, 24 jam lah gitu. Tidak hanya siang hari gitu. Berapa istighfarnya dan tobatnya Rasulullah SAW? Aksara min sab'ina maratan. Lebih dari sab'in. Berapa sab'in, Pak? 70 kali sehari semalam istighfarnya Nabi. Ya. Ini rawahul Bukhari. Ini hadis Imam Bukhari. Hadis yang kedua, wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an. Dari sini Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kepadanya. Berarti 2 Pak ya, istighfar dan bertobat. Ini perintah Nabi kepada kita, orang-orang, bahkan tidak hanya manusia, tidak hanya orang mukmin, tapi manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nas, tubu inallahi wastaghfiruhu. Kenapa? Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Rasul, atubu, aku bertobat, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marotin. Berapa mi'ah? 100. Kalau alfun 1000. Alfiyah 1000 wa'id. Mi'ata marotin. 100 kali bertobat, 100 kali istighfar. Ini rawahu al-Muslim, rawahu Muslimun. Jadi menurut Imam Al-Bukhari, menurut hadis Imam Bukhari katakan 70 kali. Menurut Imam Muslim 100 kali. Kita kira-kira berapa, Pak? Kita berapa kali istighfarnya? Di sholat 3 kali 5 kali sholat, berarti berapa? 15. Masih jauh tuh. Iya. Padahal Rasulullah SAW kan maksum, Pak. Terjaga perbuatan dosa dan maksiat kan? Iya. Berarti kita kita harusnya lebih dari istighfarnya Rasul kan gitu. Kalau kita mau membandingkan ya. Jadi mana yang lebih kuat? Nah, kalau dikatakan 70 kali itu 100 kali. Ya, dua-duanya kuat lah. Yang jelas hitungannya banyak. Lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali Rasulullah SAW. Nah, maka di sini ada beberapa faedah ya. Ini saya ambil dari kitab sarahnya, Pak ya. Sarahnya itu Nuzhatul Muttaqin, Sarah Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nuzhatul Muttaqin ini maknanya Nuzhah itu kan bertamasya. Tamasyanya orang-orang muttaqin, bertakwa. Jadi rohahnya itu ya ini, ngaji kitab. Sarah Riyadus Shalihin dari perkataan Sayyidil Mursalin. Pengarangnya adalah ini sama dengan pengarang kitab yang kemarin kita bahas, Sarah Arba'in
kitab Al-Wafi itu. Jadi Dr. Mustafa Dib Al-Bugo dan Muhyiddin Mistu, dokternya dua-duanya. Ditambah 3 pengarang yang lain, jadi lebih banyak lagi. Nah, beliau mengatakan dalam faedah hadisnya, fadl hadis. Pertama adalah hadzul ummah ala taubah wal istighfar. Hadis ini memberikan dorongan, motivasi kepada umat, kepada kita nih untuk bertobat dan beristighfar. Kenapa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ma kaunihi ma'suman wa khairul khalaiq qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa yastaghfiru wa yatubu fil yaumi sab'in maratan. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW apabila seorang yang maksum tadi terjaga perbuatan dosa dan maksiat dan sebaik-baiknya makhluk dan sungguh telah diampuni, Allah mengampuni baginya kalaupun ada perbuatan dosa yang lewat dan yang akan datang gitu. Sudah ada jaminan ampunan. Tetapi tetap beristighfar dan bertobat dalam sehari semalam paling tidak 70 kali sampai 100 kali tadi. Segitu sudah ada maksum, dijaga. Kalaupun melanggar ada sudah diampuni gitu, sudah dijamin juga pengampunannya. Tapi tetap beristighfar. Nah, kita nih yang nggak ada, tidak maksum, tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita, masa istighfarnya 15 kali gitu. Mestinya lebih dari istighfarnya Rasulullah SAW sehari semalam. Nah, ini takliman li ummatihi, sebetulnya pengajaran ya, pelajaran, taklim kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar. Wajiyadatan fi darajatihi indal, dan tambahan derajat. Sebetulnya bagi Nabi tidak perlu beristighfar, sudah dijamin gitu. Tapi tetap beristighfar karena mengajarkan kepada kita, Pak, kepada kita. Kemudian yang kedua, al-istimraru fi taubat wal istighfar. Istimrar itu apa? Continue ya. Continue terus menerus, dawam, rutin, istiqomah dalam bertobat dan beristighfar. Fi sya'nihima mahwa dzunub wal asam, supaya menghilangkan dosa dan kemaksiatan allati qad yaqa'u fiha al-insan min ghairi syu'urin, yang terkadang perbuatan dosa itu terjadi pada manusia tanpa terasa gitu. Kita kan kalau menyengaja, mungkin tidak ada lah sengaja berbuat dosa gitu ya. Mudah-mudahan tidak gitu. Tidak diniatkan maksudnya. Tetapi yang kadang-kadang mungkin tidak sengaja, nah itu yang bisa juga terjadi gitu. Tidak sengaja. Kita dari melihat aja bisa jadi ada dosanya kan Pak ya. Melihat orang yang, mohon maaf nih barangkali, orang yang sangat gemuk kita pandang, itu sudah menyakiti kan sebetulnya. Atau dengan komentar sedikit aja gitu, itu sudah tanpa terasa perbuatan dosa. Dan yang ketiga, ini faedahnya, kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, wal musari'ati ila taubah, dan segera untuk bertobat. Wa ma dzukira fi hadzal hadis, dan apa yang disebutkan dalam hadis ini hadis yang maksudnya yang kedua dan yang sebelumnya, minal adadi, dari hitungan jumlah. Tadi kan yang pertama 70 ya, yang kedua 100. Itu layak sidu bihi at-tahdid, bukanlah bermaksud untuk menentukan pembatasan. Artinya nggak boleh lebih dari segini, enggak. Tetapi wa inama al maqsudu bihi al kasrah. Nah, tetapi maksudnya adalah memperbanyak istighfar tadi. Nah, nanti para ulama membahas tuh minimal dikatakan memperbanyak itu berapa. Kalau dikatakan jamak kan minimal 3 Pak ya. 3 sudah banyak tuh. Tapi kan masa 3 kali aja.
Nah, ulama berbeda pendapat. Saya dengar dari ini dari YouTube. Karena Habib Umar ini lagi di Indonesia dan di Malaysia dan di Singapura. Beberapa pelajaran subuhnya kita streaming ya, ikut. Ada juga menjelaskan tentang hitungan minimal dikatakan memperbanyak itu. Dan ternyata di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 70 minimal tuh. Memperbanyak tadi, hitungan memperbanyak. Ada yang mengatakan minimal 300 kali. Nah, saya lebih condong kepada pendapat yang 300. Karena lebih dari hitungan tadi, Pak. Memperbanyak istighfar berarti minimal paling tidak untuk kita nih. Minimal 300 kita beristighfar. 300 kali kita ulang-ulang. Itu pendapatnya dari Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani misalnya. Jadi menghitung minimal memperbanyak itu 300 kali. Jadi kalau misalnya hari Jumat atau malam Jumat, kita kan dianjurkan juga untuk memperbanyak salawat kan Pak ya, kepada Nabi SAW. Nah, berapa minimal memperbanyak, dikatakan memperbanyak gitu? Kalau mengikuti rumus tadi berarti minimal berapa kali Pak? 300 kali kita bersalawat hari Jumat tuh. Para ulama kita ada banyak yang mengamalkan bahkan sampai 1000 gitu, atau mungkin 5000 tiap hari mereka bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, itu faedah yang ketiga ya, yang kita bisa ambil dari dua hadis ini, dari hitungan ini. Jadi Rasulullah SAW beristighfar dan bersalawat, bertobat tadi 70 kali dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan riwayat Imam Muslim dikatakan 100 kali. Itu bagi Nabi Pak. Bagi kita tadi harus lebih lah. Karena kita tidak ada jaminan terjaga perbuatan dosa dan tidak ada jaminan diampuni perbuatan dosa kita. Maka usaha untuk mendapatkan itu harus lebih banyak Pak istighfarnya. Tapi kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Nah, itu kira-kira amalan dari bab yang kedua ini. Amalannya banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Tidak hanya ba'da salat. Ba'da salat ya. Ba'da salat ya, karena itu bagian dari sunnah zikir ba'da salat ya, minimal istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minimal 3 kali kita ulang. Kalau kita beristighfar itu pada waktu-waktu sahur. Ya, memang iya. Itu kaitan dengan ayat wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur, Pak? Iya, beberapa waktu sebelum masuk waktu subuh. Jadi kita menunggu azan subuh, terdatangnya waktu subuh ini, salah satu anjuran amalannya ya beristighfar. Karena disebutkan nama ayat tadi al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur gitu. Berarti menjelang subuh tadi. Maka nanti di kitab Maslahul Qorib, salah satu kitab Habaib, disebutkan salah satu amalannya adalah membaca tasbihnya Nabi Yunus ya, yang ditelan ikan paus. Tasbihnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, berapa kali dibacanya di situ dikatakan 40 kali, arba'ina marrah. Itu ba'da salat witir. Nah, itu mungkin menunggu waktu subuh tadi itu. Perbanyak istighfar tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi di ba'da salat 5 waktu
istighfar, dan yang kedua ya tadi mungkin kalau kita mau mengambil waktu yang utama ya waktu sahur tadi itu. Berarti kita bangunnya harus sebelum sahur, Pak. Iya, karena itu waktu sisa sebetulnya. Waktu sisa menunggu waktu subuh. Iya kan? Sekarang waktu subuhnya apalagi jam 14 ya. Nanti menjelang jam 4. Dekat-dekat dengan jam 4. Baik, ini 2 hadis ya. Hadis yang ketiga. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan, Pak ya. Memperbanyak istighfar tadi. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin wallahu asaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kan ala rahilatihi bi ardin falatin fan falatat minhu fa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa atasajaratan fattala'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khitamiha summa qala min siddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min siddatil farah. Muslimun. Nah, hadis yang ketiga ini ada 2 hadis sebenarnya. Yang pertama adalah an Abi Hamzah. Ini kunyahnya. Nama aslinya Anas bin Malik Al-Ansari. Siapa dia? Khadimi Rasulullah, pembantu asistennya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Berarti nama aslinya Anas bin Malik, kunyahnya Abi Hamzah ya. Al-Ansari. Khadimi Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW. Qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, lallahu afrahu. Allah ini sungguh Allah. Ini lamnya menunjukkan taukid nih. Kalau dalam penjelasan bahasanya, lallahu di situ sebetulnya ada ada kalimat yang dibuang gitu. Dikatakan takdirnya adalah wallahu, demi Allah, sungguh Allah gitu. Tapi kemudian dihilangkan. Jadi lallahu demi sungguh Allah itu afrahu bi taubati abdihi, sangat gembira dengan taubat hambanya, min ahadikum, daripada seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi, yang dia menemukan atas untanya, menemukan tanpa sengaja, waqad adalahu fi adin falatin, yang dia telah kehilangan, maksudnya disesatkan di tanah yang lapang yang luas. Jadi dia kehilangan untanya, tiba-tiba ketemu gitu. Itu kan girangnya luar biasa. Pada di unta tadi ada makanannya, ada perbekalannya. Tiba-tiba hilang, lenyap, kabur dia. Dan ketika itu menemukan tiba-tiba. Nah, itu sangat gembiranya, lebih daripada itu gitu. Muttafaqun alaih. Nah, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, wa fi riwayati li Muslimin lallahu asaddu farhan.
Nah, ini jelas nih. Sungguh Allah sangat gembira. Farhan itu gembira ya. Masjid kecamatan namanya Al-Farhan. Iya, mestinya pulang dari sana gembira, Pak. Masjidnya menggembirakan. Jadi Allah asyadda farhan. Sungguh Allah sangat bergembira bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika dia bertobat kepada Allah. Dibandingkan dengan, lebih gembiranya ini dibandingkan dengan ahadikum, seorang di antara kalian. Karena ya ini ceritanya nih. Karena adalah dia orang ini ala rahilatihi biadin falatin. Dia di atas kendaraannya di tanah yang lapang, yang luas, adin falatin. Fan falatat minhu, kemudian kendaraannya itu, maksudnya unta tadi itu kabur dari dia, kabur meninggalkannya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Nah, sementara di atas unta tadi itu ada makanannya, bekal lah, ada minumannya. Fa ayyusa minha, maka orang tadi putus asa dari unta yang kabur tadi itu, karena mencarinya kan sulit, Pak, di padang yang luas, tidak ada Google Map lagi, nggak ada GPS-nya lagi. Kalau untanya ada GPS-nya disesar tuh. Ini nggak ada. Sementara bekalnya semuanya ada di bawah sama unta tadi itu. Maka saking putus asanya, fa'atas sajaratan, akhirnya dia mendatangi sebuah pohon. Istirahat, mungkin sudah capek di keliling-keliling nyari-nyari unta yang hilang tadi, yang kabur tadi itu. Fatola'a fi dhillihi. Nah, maka dia kemudian berbaring di naungannya, di pohon rindangnya, di naungan pohon tadi itu. Waqad ayyisa min rahilatihi. Nah, dia sungguh telah putus asa dari unta yang membawa perbekalan tadi itu. Rahilah itu kendaraan yang di situ ada bekalnya. Rahilah. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika keadaan demikian tadi, dia istirahat, mungkin ketiduran juga saking capeknya di bawah pohon tadi itu. Iz huwa biha qaimatan indahu. Tiba-tiba si kendaraan tadi itu ada berdiri di sisinya. Ketika dia bangun, ada nih unta nih. Ada di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun mengambil tali kekang unta tadi itu. Summa qala min sidatil farah. Kemudian dia mengatakan saking gembiranya menemukan unta dan bekalnya tadi itu, dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Ini kan keceletot lah gitu. Tapi saking gembiranya sehingga salah dia mengucapkannya. Sehingga dia ucapkan anta abdi, ya Allah, engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Wa akhta'a min siddatil farah. Nah, dia keliru dalam berucap tadi. Mestinya kan engkaulah Tuhanku, aku hambamu gitu. Dia tersalah saking gembiranya tadi itu. Ya. Kita kan juga kadang-kadang begitu ya. Saking gembiranya salah dibalik tuh, terbolak-balik. Nah, Allah itu lebih senang, sangat gembira dengan tobat hambanya dibandingkan dengan orang tadi itu. Gimana Pak ya? Bisa dibayangkan. Nah, ini motivasi kepada kita orang-orang mukmin untuk banyak-banyak beristighfar dan bertobat tadi itu. Maka faedah hadisnya yang pertama adalah rahmatullahi ta'ala biibadihi. Jadi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya biqabuli taubatihi, dengan penerimaan taubatnya. Wa habbihi iyahu, dan kecintaan Allah kepadanya. Jadi orang bertobat itu salah satu orang yang
Allah cintai, cirinya banyak bertobat. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang suka kembali bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang suka bersuci, mensucikan dirinya. Baik itu suci lahir maupun batin. Suci lahir apa, Pak? Berwudu, menjaga wudu. Bahkan ada dikatakan tajdidul wudu, ya. Selalu dalam keadaan berwudu. Ketika dia batal, segera berwudu. Itu salah satu ciri orang-orang yang Allah cintai. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan menyukai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Kalau tidak salah juga doa, ya. Doa apa? Doa wudu, ya, tidak salah. Setelah syahadat kan, kemudian ada doa Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Jadikanlah aku orang-orang yang selalu bertobat dan selalu dalam keadaan bersuci, dan orang-orang yang solih, kan gitu ya. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Doa habis wudu kalau tidak salah itu. Kemudian yang kedua, at-targhib bitaubati wal hasu 'alaiha. Dorongan untuk selalu bertobat dan motivasi untuk selalu bertobat tadi itu. Nah, termasuk kalau kita habis bermajlis seperti ini kan juga ada kafarahnya, kan? Orang majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu istighfar dan taubat tuh ujungnya. Karena khawatir juga dalam majlis itu ada sesuatu yang menyimpang, perbuatan atau perkataan yang dosa dan tidak ada manfaatnya. Maka ditutup dengan doa kafaratul majlis. Kafarah itu berarti kan tebusan, Pak, ya. Kafaratul majlis, tebusan. Barangkali di majlis tadi ada perbuatan yang kategorinya dosa tanpa terasa mungkin, ya. Maka ditutup dengan doa kafaratul majlis tadi itu. Itu pentingnya doa kafaratul majlis. Yang ketiga, adamul muakhizah fil khata' dari muta'ammid. Tidak ada hukuman dalam hal kesalahan yang tidak sengaja. Tadi perkataan tadi, ya. Saking gembiranya dia katakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu kan kebalik. Tapi enggak masuk hitungan dosa karena memang saking gembiranya. Dimaklum gitu. Iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah iktida, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi, dengan dalam hal pengajaran, bidarbil misal, dengan menyebutkan contoh permisalan, at-takrib al-makna wajidatil itu, untuk mendekatkan kepada arti atau maksud dan menambah penjelasan. Nah, ini kan contoh, ya, sebetulnya. Artinya menggambarkan bahwa Allah itu sangat gembira dengan tobatnya hamba dibandingkan dengan orang tadi yang kehilangan bekal dan dia menemukan gitu. Dan yang kelima adalah jawazul qasam al-muta'akkid ala ma fihi faidatan wa maslahatan. Bolehnya untuk bersumpah. Tadi, ya, Rasul, wallahi lallahu asyaddu farhan. Sungguh Allah itu sangat bergembira dengan tobat hamba, dan seterusnya. Nah, ini faidah dari hadis yang ketiga ini. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais wallahu a'lam.
Baik, saya kira itu dulu 3 ya. Tinggal kita amalkan Pak. Amalannya berarti harus mulai mengamalkan istighfar dan bertobat. Berapa minimalnya Pak? Nah, zikir doa itu dianjurkan tidak hanya hati, tapi ada bentuk lisannya, bentuk ucapan dengan lidah gitu, dua-duanya, bil qalbi wal lisan. Untuk pemula misalnya istighfar saja ya. Kita melihat jumlah 300 dalam waktu yang sama. Ya. Dibanding dengan kita misalnya 10 saja, tapi dengan penghayatan itu. Kalau yang sudah fasih mungkin dengan cepat juga bisa masuk gitu. Ya. Tapi kalau yang pemula harus dihayati gitu. Wijaya kadang-kadang tidak terlihat jumlah, tapi benar-benar bagaimana? Ya, dalam zikir dan doa itu memang salah satu di antara anjurannya adalah tidak hanya lisan yang mengucapkan, tapi juga disertai dengan hati gitu, merenungkan makna yang kita ucapkan. Kira-kira mana yang lebih baik kalau dengan lisan perbanyak gitu, tapi hatinya lalai. Yang kedua, lisannya sedikit tapi dengan penuh penghayatan. Mana kira-kira Pak yang lebih baik? Kalau saya favorit dengan misalnya jadi hitung pengaruh sedikit banyak. Ya. Sebenarnya begini, kalau kaitan dengan hitungan, sebetulnya target kita memang hitungan tadi sebetulnya. Target ya. Target akhirnya. Dan insya Allah nanti lama-lama kalau sudah sering kita ulang-ulang, mudah-mudahan dengan sering pengulangan tadi itu, maka penghayatan tadi lebih banyak. Ya. Memang tidak bisa sekaligus 300 misalnya, karena itu kan berat. Wah 300 banyak nih. Kita bisa siasat hitungan 1 kali putaran tasbih. Kalau kita punya tasbih yang biasa ya 333 itu kan, sekali putaran saja sudah cepet 100. Jadi jeda tadi kita bisa baca 100. Kita nanti kemudian setelah 2 rakaat lagi jeda lagi, setelah 2 rakaat yang kedua 100 lagi. Kemudian setelah rakaat yang kedua selesai kita jeda lagi, hitungan lagi 100. Baru rakaat yang keempat tadi. Jadi selang di antara 3 kali jeda tuh itu kita dapat berapa? 300. Pas tuh. Bisa salah satu siasatnya begitu. Kalau hitungan 300 sekaligus berat gitu, kita bisa nyicil di sini. Tidak sekaligus. Atau mungkin ya habis sholat 5 waktu barangkali ya. Ya? Barokaat. Makanya tahajudnya harus Nah itu siasatnya gitu Pak, salah satunya supaya mempermudah. Jadi di antara jeda-jeda tadi itu kita nggak langsung salat, tapi kita zikir dulu. Kita baca istighfar, kita bisa baca sholawat mungkin tambahannya, baca la haula wala quwwata. Ya? Iya, jeda di antara itu. Oh boleh. Itu mah kapan aja sebetulnya. Tapi paling tidak ya waktu yang utama afdal kan malam Pak. Iya. Bisa di antara tahajud. Atau tadi waktu sahur tadi itu. Ya. Setengah jam kan lumayan tuh, bisa dapat lah 300 mah. Iya, ada target Pak ya sini. Target. Berapa gitu? Iya. Saya di motor nih, berusaha menanggung karena pasang belum 100 gitu. Jadi kalau dari itu
saya TK malah dalam minum beras. Asik perasaan. Iya. Kita tahu udah anak-anak normal, tapi asik aja gitu. Ya namanya uslub bisa macam-macam, tergantung apa kitanya yang nyaman gitu ya, yang mudah gitu. Tapi targetnya tadi kalau kita mau mengambil minimal 300 ya bisa tidak sekaligus misalnya, tapi dengan bertahap. Saya kira gitu Pak, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang bisa kita rutinkan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau masih ada maka kita buka forum sampai jam 8 nih. Betul. Ya. Misalnya ada dua, satu sering di musola saya itu banyak orang yang sekarang ini pasangan baru itu bawa anak kecil ke sholat. Kalau mengganggunya saya mungkin masih ingat Rasul bikin naik ya. Iya. Tapi jelas itu bukan mesti Rasul bikin naik di rumah ya. Tadi juga mau kuku itu dia ketinggalan. Jadi nggak usah saya kelihatan ini. Itu masalahnya kan. Satu. Iya. Kalau berdiri dalam tempat saya gini. Boleh. Kalau ini pertanyaan kan kalau tidak tahu ini anak-anak. Iya. Tapi maksud saya cuma dia anaknya berakal di waktu ini. Itu satu. Yang kedua dia kan pakai tempat. Aman kan? Masalahnya itu sudah ngasih dua. Kita kalau tengok baik gimana? Posisi tempat ini. Nah yang tadi kalau Jumat dibawa anaknya. Anak itu tidak kontrol ya. Sementara kan dia kena hukum itu. Dia secara waktu naik sumber mengobrol. Jadi gimana? Ya yang pertama memang untuk anak-anak kecil ya dianjurkan memang yang sudah tamyiz, yang bisa dibawa ke masjid atau ke musala itu. Tamyiz itu apa maksudnya? Bisa membedakan yang baik dengan yang buruk gitu. Atau diingatkan dia ngerti. Karena kalau yang belum tamyiz memang agak sulit tadi. Dia bisa lari kemana-mana, dan repot kemudian. Maka dianjurkan bagi orang tuanya ya paham mengerti. Kalau yang bisa mengganggu jamaah itu dianjurkan janganlah, apalagi masih di bawah umur tamyiz. Tamyiz itu berapa tahun Pak? Kira-kira? Belum balik nih sebelumnya. Kira-kira masuk sekolah SD ya, 7 tahun. Nah itu sudah tamyiz biasanya. Diingatkan, dinasihati biasanya ngerti gitu. Suruh diam dia diam. Tapi kalau anak TK atau yang pra-TK diingetin, oh malah sulit kitanya. Maka bagi orang tua ya untuk yang anak belum tamyiz diharapkan jangan. Apalagi bisa mengganggu jamaah yang lain, kasihan Pak. Saya ada juga yang anaknya itu kembar laki-laki. Nah itu kalau dibawa ke musola tuh, sulit itu ditangkapnya sulit itu, lari kemana-mana itu dan ramai. Makanya pada orang tuanya ya dianjurkan yang begitu tuh jangan, ya jangan dibawa. Bagi yang merepotkan tadi. Tapi kalau yang bisa diatur ya nggak masalah Pak, nggak masalah. Tapi anjurannya ya supaya tidak mengganggu jamaah yang lain, kasihan. Jadi dianjurkan yang sudah tamyiz tadi itu. Iya. Makanya lebih ini baik ke walinya, orang tuanya, kakaknya atau saudaranya gitu yang punya kaitan dengan anak tadi itu. Tidak langsung kita tegur karena bisa juga mengganggu hubungan dengan dilaporkan nanti ke polisi. Kan saya satu pertama ya. Iya. Saya pertama ada bapaknya, ada anaknya yang disuruh maju KPK ke depan. Saya pertama anaknya saya bilang
Ya memang anak-anak jangan posisi di awal, jangan belakang lah kalaupun mau ya. Ada tempat sendiri yang itu tidak ada di antara saf bapak-bapak di tengah tadi atau di depan. Makanya mungkin juga kalau memang anak-anak itu banyak ya di masjid, DKM juga harus ada mungkin pengurus khusus yang mengatur gitu, mengurus tadi, ditugaskan untuk mengatur tadi saf anak-anak tadi supaya tidak ribut. Nah apalagi kalau kaitan dengan Jumatan itu juga, kadang anak-anak SD kan banyak yang Jumatan sekarang ya, dan itu pasti ribut lah, pasti ribut. Dan di masjid tertentu yang di situ ada Jumat berkah, biasanya banyak tuh anak-anak. Karena habis Jumatan ya biasanya memburu langsung. Assalamualaikum, langsung dia hilang itu biasanya. Ya dari sisi hukum ya mengajari mereka bagus sebetulnya. Tapi dari sisi mengajarkan, terutama orang tuanya kepada anak tadi untuk menjaga adab ketika di masjid, itu lebih penting lagi. Lebih penting. Makanya ya tadi anjurannya kepada orang tua supaya bisa memahamkan kepada anak-anaknya ketika ada di masjid tadi. Nah termasuk kaitan dengan pampers tadi. Pampers ini kan najisnya tertahan ya di tempatnya kan, tidak kemana-mana. Nah gimana nanti hukumnya kalau di dalam masjid? Sebenarnya yang dilarang itu yang mengkhawatirkan itu kalau kemudian mencemari terhadap tempat sholat gitu, ada bekasnya. Tapi kalau kemudian bisa tertahan tadi itu, sebetulnya tidak jadi masalah sebetulnya. Hanya kalau kemudian sudah lama kemudian sangat dimungkinkan khawatir terkena kepada yang lain gitu, maka sebaiknya dihindari lah, maksudnya dibersihkan aja dulu lah gitu ya, atau diganti pampernya yang baru, jangan yang sudah berapa jam atau yang lama kemudian dibiarkan. Enggak, kalaupun mau pakai pamper ya yang baru lah, ketika kemudian datang ke masjid diganti dengan yang baru, jangan yang lama, karena khawatir tadi. Iya. Saya kira gitu ya sementara. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Baik. Pas jam 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.